Nah, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, kita udah mencapai hitungan angsuran ya. Nah, kita ke aplikasi angsurannya. Buat nama konsumen kita ambil dari input. Nah, di sini ada nama konsumen, langsung saja kita enter. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kalau misalkan di sini mau diganti jadi Meti, nah ntar otomatis di aplikasinya bakalan berubah. Untuk nama barang juga kita ambil dari input sama kayak tadi ya. Nah, langsung saja ke sini lalu enter. Dan sama seperti nama, kalau misalkan di sininya dirubah mau jadi bid, otomatis di sini akan berubah. Nah, untuk waktu angsuran kita bikin seperti data validasi sebelumnya ya udah dijelaskan. Kita bakal buat data validasi, kita klik data, kemudian di sini ada data validasi, kemudian bisa tinggal kita ganti menjadi list, lalu ada tanda seperti ini kita pijat dan kita ke kolom sheet hitung. Nah, waktu angsuran kita bikin di sini, kemudian klik yang ini tanda seperti ini, lalu kalau udah seperti ini di oke ya. Nah, ini bakalan otomatis kayak gini, tinggal kalian pilih. Nah, untuk harga, nah untuk mencari rumus harga kita sama dengan lookup. Nah, di sini ada lookup value. Lookup value-nya ada waktu angsuran, titik koma, tabel array. Nah, tabel array itu ada di sini ya. Nah, kita blok seperti ini, kemudian kunci, lalu titik koma lagi, row index 6. Nah, row itu, nah kita ke untuk row index itu harga ya. Nah, ini harganya baris berapa? Ada di baris kedua. Langsung saja ke ini ya, titik koma 2 tutup huruf enter. Nah, udah seperti ini berarti udah sama ya. Nah, sekarang kita ke uang muka. Nah, jangan lupa untuk di kolom harga ini yang B13-nya dikunci ya, biar kalau misalkan ngegeser bulan gitu mereka bakalan ngikutin. Enter aja dan nggak bakalan error. Nah, nanti kita cari yang uang muka ya. Nah, sekarang kita tinggal klik ini aja ya, karena rumusnya sama, cuma kita ganti di formula yang 6-nya, ringnya. Kalau uang muka tuh adanya di baris ke 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita kesini lalu hanya merubah ininya ya. Nah, apakah sama? Sama. Untuk jumlah kredit juga sama, tinggal diganti ke kolom 4 ya. Tadi jumlah kredit ada di kolom 4. Kalian boleh menyesuaikan ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada nilai angsuran, masih sama, kita hanya perlu merubah angka di akhirnya. Nah, untuk nilai angsuran ini ada di kolom berapa ya?
Tadi di kolom 7 kita ganti ke kolom 7. Nah, nanti ke kolom 7, kemudian enter, dan angsuran per bulan ada di kolom terakhir, yaitu kolom 8. Nah, hasilnya bakalan sama nggak? Nah, sama ya. Kalau misalkan kita di sini akan mengganti bulannya, otomatis ini juga akan berubah karena udah pakai data validasi. Nah, selanjutnya kita bakal nyari jadwal angsuran. Kita bikin dulu bulannya ya, dari 0 sampai 15 saja. Saya ini harus ditarik. Untuk mencari angsurannya, nah sekarang kita bikin dulu outstandingnya kita cari dari ini nilai angsuran ya. Nah, sekarang jangan lupa dikunci. Nah, untuk bulan pertama pasti 0 ya, angsuran 0, ini juga 0. Nah, untuk ini diisinya bukan 0 ya, tapi di bulan ini angsurannya berapa. Nah, gini ya, jangan. Nah, di sini juga untuk mencari bulan itu ada rumusnya ya, jangan ditulis satu, ternyata bakal error kalau misalkan mau ngelink ke yang lainnya. Nah, di sini rumusnya kita pakai if jika satu lebih besar dari waktu angsurannya, jangan lupa dikunci, maka di sini nggak ada ya. Itu kurung enter. Nah, di sini ada error. Ini bukan titik 2 tapi titik koma ya. Nah, seperti ini. Dan kita tarik aja ke bawah ya, ntar otomatis bikin link sendiri. Sekarang kita bakal nyari angsuran. Nah, ini udah yang kita buat ya. Angsuran per bulan sama dengan value, maka value kita coba ya, sama dengan apa IP. Nah, kita bakal pakai rumus ini ya. Nah, sama dengan ini. Jika angsurannya sama dengan kosong, tanda kutip ya, maka angsurannya kosong. Jika tidak, maka angsurannya akan dibayarkan sebesar ini
kurung enter, sama ya. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah, sama. Nah, untuk outstandingnya kita pakai rumus sama kayak gini ya. Sama dengan ini tutup kurung jika bulan sama dengan kosong. Maka kosong, jika tidak kita akan membayar sebesar ini, jadi sisanya akan segini ya. Nah, itu tinggal klik aja ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya kan 0 ya. Jadi untuk kalau misalkan kalian mau 6 bulan bakalan berubah secara otomatis. Nah, ini aplikasi yang dipakai untuk jadwal angsuran ya, supaya memudahkan juga, tidak harus bolak-balik, kalian tinggal mengklik di sheet yang kalian butuhkan seperti ini. Nah, kalau udah, supaya tidak terlihat jelek, kita kasih warna putih aja biar nggak kelihatan ya. Oke, nah ini caranya untuk membuat aplikasi angsuran. Next, kita ke brosur bulanan. Nah, di brosur bulanan itu kita pakai rumus PMT dan ya untuk di ini. Seperti ini rumusnya untuk di brosur bulanan. Nah, ini juga untuk brosur bulanan, dan ini brosur BRI. Nah, kalian bisa membuat sesuai tutorial ya. Jika di sini tidak jelas, kalian boleh pakai tutorial yang udah dikasih sama bapak, dan saya mengerjakan itu sesuai sama apa yang diinstruksikan ya. Hanya saja tidak direkam pengerjaannya satu persatu karena memerlukan waktu yang cukup banyak dan cukup panjang juga. Nah, di sini juga semuanya udah memakai rumus ya. Ini aplikasi untuk jangka panjangnya, ini brosurnya. Nah, sekarang kita coba aja cari rumusnya ya. Nah, kita lihat dulu yang ini. Ya, cara mencarinya sama dengan PMT tutup kurung ada rate. Rate itu berapa? 9%. Titik koma enternya itu apa? Jangan lupa ini dikunci ya setiap ini, jadi nggak usah ntar ngerumus satu-satu gitu. Nah, rate-nya kita kunci, kemudian titik koma, enternya itu ada waktu, kemudian kunci lagi biar kalau bergeser kolomnya dia berubah ya. Kemudian
ada value-nya di mana ya titik koma lagi, di sini minus value. Nah, jangan lupa lagi dikunci, tutup kurung, enter. Nah, kalau udah dikunci kayak gini tuh kan, jadi kalau misalkan mau ke pinggir, mau ke bawah tuh mereka bakal menyesuaikan. Nah, kita coba ya ke pinggir dulu, kita tarik. Nah, masih sama ya. Sebentar. Nah, ternyata di sini kita hanya mengunci kolom dan barisnya saja, tidak di F4 semua ya. Nah, kalian bisa lihat tulisnya di sini. Kalau udah seperti ini boleh di enter dan boleh ditarik. Kita coba tarik. Nah, ini baru benar ya. Jadi nggak semuanya harus di F4. Ada yang di kolomnya saja dan ada yang di barisnya saja. Kalau udah seperti ini, kita tinggal mengklik saja ya. Nah, kalian klik di tanda plus ini 2 kali. Nah, bakalan keluar semuanya. Dan benar kalau misalkan satu itu susah banget ya, lama banget. Nah, ini juga sama. Nah, untuk brosur BRI juga pengerjaannya sama, hanya bedanya di bulan. Nah, bagiannya dan untuk rumusnya masih sama seperti itu. Nah, di sini ada soal tentang pinjaman modal ya. Nah, saya juga udah membuat aplikasinya, dan aplikasi ini tuh sama seperti yang udah dicontohkan tadi ya, bikinnya seperti ini. Jadi kalian gak usah bingung lagi, tinggal masukin sesuai soal yang udah di sini. Dan data validasinya juga kalian pasti udah bisa kok kalau misalkan dari tadi ngerjainnya sendiri ya. Nah, ini untuk aplikasinya dan ini rumus outputnya. Dan ini tuh pengerjaan semuanya menggunakan sistem Excel, tidak ada yang manual seperti ini. Nah, cicilan kita masuk lagi ke link. Kita isi ini dulu, baru bisa mengisi angka yang ada di sini. Nah, ini juga dibuat sesuai aplikasi. Jika aplikasinya berubah, mulai dari tahunnya, mulai dari pinjamannya, pasti kesininya bakalan berubah. Dan ini tuh rumus yang benar-benar harus diperhatikan dan teliti ya pengerjaannya, karena sedikit sering terjadi error, harus fokus juga. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Untuk rumusnya ada logical test, value if true, value if class, dan caranya seperti ini. Bisa dilihat. Ini untuk PMT. Lagi untuk nah, bisa dilihat cara pengerjaannya tuh seperti ini ya. Kalian bisa coba dan harus perhatikan kolom dan barisnya biar kalian mengerti angkanya ya. Nah, sini ada ini
jika lalu di sini juga sama outstandingnya itu tinggal pengurangan aja antara PPMT dan outstanding. Nah, yang lebih harus diperhatikan, kalian harus memperhatikan di PMT, IPMT, dan PPMT. Mungkin tutorialnya bila mana kurang paham dan sedikit ruwet menjelaskannya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas saya bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.